Saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita akan semoga dalam keadaan baik, banyak rezeki dan bahagia. Malam ini kita akan belajar masih terkait integral, yaitu aplikasi integral. Pada malam ini kita akan menghitung volume menggunakan integral. Oke. Malam ini kita akan membahas dua metode, yaitu metode menggunakan cakram dan metode cincin. Metode cakram dan cincin itu seperti apa? Oke. Sebelum masuk ke metode itu, kita terlebih dahulu mengingat apa itu volume. Oke. Volume, kalau misalnya kita mendengar volume waktu SD, TK, dan sejenisnya, bahwa volume adalah suatu satuan yang memberitakan bahwa itu isinya, gitu. Isinya seberapa banyak itu volume untuk benda padat. Oke. Contohnya, kalau waktu SD kita belajar bahwa volume itu luas alas dikali tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa yang bisa dihitung menggunakan luas alas dikalikan tinggi adalah benda-benda tertentu saja. Contohnya kotak, balok, tabung, dan sebagainya. Tetapi tidak bisa untuk menghitung benda yang bentuknya agak sedikit. Nah, di sini ada contoh ternyata aneh. Yang sininya dari bentuknya seperti paralon, tapi besar, kecil, dan besar lagi. Jadi itu tidak bisa untuk menghitung benda tersebut. Tetapi kita bisa mendalami volume, yang dimaksud volume dengan luas alas dikali tinggi itu bagaimana. Ternyata kita bisa melihat benda apa saja yang bisa menggunakan luas alas dikali tinggi untuk menghitung volume. Ternyata benda yang memiliki alas dan tutupnya sama. Di sini ada contoh dari alasnya bentuk persegi, ya persegi panjang ini, ke atas sampai tutup bentuknya sama saja. Sehingga apabila kita membuat kertas dengan bentuk si alas ini, kita tumpuk sampai tutup, itu bentuk kertasnya sama. Kalau misalnya dengan gambar yang ini, misalnya dari kiri ini kan paralon lah, bulat ya. Dimasukkan kertas dengan bentuk sama, tidak bisa. Karena yang di luar besar, yang di dalam kecil. Seperti itu. Contoh yang lain yang bisa menggunakan konsep luas alas kali tinggi, contohnya tabung. Alasnya sama, misalnya dimasukin kertas dengan bentuk yang sama, potongan kertas yang bentuknya sama, sampai tutup pun sama. Berarti ini bisa menggunakan konsep tinggi. Oke. Kita lanjutkan ya. Dan di sini pun dua benda yang di sebelah kanan, maaf ini sedang ngehang. Oke. Bahwa benda yang sebelah kanan ini dari alas hingga tutup bentuknya sama, sehingga luas alasnya sampai tutup itu luasnya sama, sehingga bisa dikalikan tinggi. Begitupun yang ini, dari alas sampai tinggi sama. Tadi saya sudah memberikan contoh bocoran bahwa kita bisa menganalogikan potongan kertas dimasukkan ke sini. Oke, itu untuk apa? Oke, kita lanjutkan materinya. Yaitu di sini ada
Untuk menghitung benda yang seperti paralon ini tetapi bentuknya tidak lurus ya, sehingga tidak bisa dikalikan tinggi, ini bagaimana? Ternyata ini kita bisa potong menjadi potongan kecil-kecil seperti kertas. Contohnya di sini di sebelah kanan, kita bisa memotong menjadi banyak dengan potongan yang sangat tipis, sehingga potongan ini memiliki luas, yaitu luas lingkaran, karena ini bentuknya lingkaran. Lalu tebalnya ada, yaitu delta X, yaitu ketebalan pada saat ke XI. Oke, kita lanjutkan, sehingga volumenya ada, ini rumusnya. Mengilhami dari metode cakram itu dari mana? Kita buka di sini. Mana? Oh ini. Oke, kita ada tabung di sini, tabung. Kalau misalkan kita isi, nah seperti ini ada isinya warna merah. Tetapi kita anggaplah tabung ini seperti yang tadi kita contohkan, yaitu berisi kertas. Oke. Nah, terlihat di sini seperti potongan-potongan benda tipis yang bentuknya yang itu untuk mengisi tabung ini. Lalu kalau misalkan saya ingin menghitung tabung ini, bisa dengan cara menghitung benda yang ada di dalamnya, yaitu lempengan atau bentuk cakram yang tipis-tipis ini. Sehingga untuk menghitung volume benda ini, kita bisa menghitung total volume dari kertas atau benda tipis-tipis ini, atau cakram-cakram yang berada di dalamnya. Wah, berarti Pak, kalau misalnya kita menghitung benda tadi yang bentuknya aneh, yang ini, kita bisa menghitung dengan cara memotong-motong menjadi kecil, Pak. Tepat sekali. Jadi untuk menghitung benda ini, volume benda ini, kita sebenarnya tinggal memotong tipis-tipis tipis 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 dari ujung hingga ke ujung, dari A hingga B, setipis mungkin, dan tugas kita adalah untuk menghitung volume benda ini adalah menghitung masing-masing dari potongan tersebut, lalu dijumlahkan seluruhnya. Pak, kayaknya banyak banget deh, bahkan itu potongannya sebanyak N hingga. Ya, satu-satu susah. Sehingga itu konsep sigma, dan konsep sigma ini dihitung bisa menggunakan konsep integral, yaitu integral dari luas lingkaran diintegralkan terhadap dx. Dx ini adalah ketebalannya dengan batasnya dari A hingga B. Oke, lanjut. Lalu konsep cakramnya adalah seperti tadi, yaitu memotong-motong benda tersebut seperti cakram. Contohnya ada 4 figur di sini, ada 4 gambar. Yang pertama, ada gambar yang memiliki kurva setengah lingkaran diputar terhadap sumbu X menjadi bola pejal. Yang selanjutnya ada segitiga sama siku-siku di sini. Ketika diputar akan menjadi kerucut. Lalu di sini ketika ada lingkaran diputar, dia akan menjadi bentuknya seperti apa ya? Donat ya. Donat atau lampu neon zaman dulu. Oke. Itu konsepnya, yaitu untuk menghitungnya seperti itu. Awal mula muncul konsep menghitung volume menggunakan untuk menghitung volume. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada satu contoh. Makanya satu lagi. Iya, udah.
Yang ini dibuka, yang dipakai. Jangan dulu. Iya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh. Cari volume benda pejal yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Diputar terhadap sumbu X. Oke. Oh, bentar. Gambar apa? Enggak, kaulah enggak matiin. Oke. Sebentar. Keluar. Iya. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk menghitung volume ini kita harus mengetahui dulu bagaimana. Yang pertama, kita gambarkan bahwa kurva Y sama dengan akar X ini. Ya. Oke. Kita harus menggambar terlebih dahulu Y sama dengan akar X ini. Lalu didapat yang selanjutnya, dia diputar terhadap sumbu X. Diputar sehingga didapat gambar yang kedua ini sebelah kanan. Oke. Lalu untuk menghitungnya bagaimana? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ternyata konsepnya tinggal dipotong-potong dan hitung. Nah, dipotong-potong inilah kita muncul integral. Maksudnya bagaimana? Jadi, kita menghitung luas lingkaran terlebih dahulu, yaitu rumus dari metode cakram adalah menghitung luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran itu rumusnya apa? Yaitu pi r kuadrat. Oke, kita kembali ke gambar ini. R-nya apa? R-nya yaitu garis biru ini. Si garis biru ini adalah apa? Kurva Y, kurva yang diberikan dari sana ya, dari soal. Nah, sehingga untuk menghitung luas ini yaitu pi kurva tersebut dikuadratkan. Dan kita mendapatkan rumusnya integral dari pi akar X kuadrat. Nah, dia diintegralkan sehingga untuk akar X dikuadratkan menjadi X sehingga ini integral dari pi X. Oke. Oke. Jadi dan batasnya tadi setelah ini dari soal 0 sampai 4. Nah, ini konsepnya yaitu integral pi dikalikan fungsinya. Kita kaulah tuh nggak ada yang gimana tadi. Fungsinya. Oke. Lalu diintegralkan. Oke. Selanjutnya setelah kita dapatkan ini, kita dapatkan fungsinya, maka kita integralkan seperti biasa. Oke. Nah, ini ada contoh cara mengintegralkannya. Yang penting tadi kita sudah tahu konsepnya untuk menghitungnya. Menghitungnya integral seperti biasa. Yaitu kita udah tahu bahwa volumenya adalah integral dari fungsinya yaitu X, integral dari 0 sampai 4, lalu dikalikan dengan Pi. Ini rumus dari mencari volume. Integral dari X tersebut adalah X kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 4 dikali Pi. Lalu jawabannya adalah 16 per 2 Pi atau 8 Pi. Untuk menghitung 8 dikali Pi ini, ada informasi. Oke, saya contohkan ya. Kalkulator. Oke. Ini dalam menghitung 8 kali pi atau nanti dalam menghitung ini ada pi-nya.
itu dengan cara seperti ini. Misalnya contohnya 8pi. 8 dikalikan pi. Kalau di kalkulator ada pi-nya. Dan didapat ini 25,13-an. Kalau tidak ada, gunakanlah yang tadi 28 dikali apa? 2 pi-nya gunakan yang 22/7 sama dengan ini. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan baru 8 kali 3,14. Oke. Sekarang diperhatikan mana yang lebih teliti. Yang lebih teliti yaitu yang menggunakan pi. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi pencahayaannya lebih tajam. Seperti ini yang lebih apa? Lebih baik. Oke. Itu jika menghitung pi, menggunakan pi. Kalau bisa dikalikan pi ya. Kalau tidak ada, gunakanlah yang 22/7. Kalau tidak ada, baru yang 3,14. Karena tingkat ketelitiannya yang paling teliti menggunakan pi. Oke, kita lanjutkan itu. Sehingga di ini didapat ini 25,13. Ini pendekatannya sehingga sama dengannya melengkung. Oke. Kita ada contoh lagi. Contoh yang kedua. Di sini contohnya cari volume dari benda pejal yang diputar terhadap kurva Y sama dengan X pangkat 3 terhadap terus sumbu Y garis 3 diputar terhadap sumbu Y. Oke, kita lanjut. Di sini kita harus memotong secara horizontal. Kalau tadi kan vertikal. Ini horizontal. Di mana-mana foto itu terakhir. Oke. Beda ternyata. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Jadi, metode cakram yang normal itu yang vertikal seperti ini. Kalau horizontal itu sedikit ada modifikasi. Yaitu apa? Contohnya di sini perhatikan ininya volumenya DY. Oke. Volumenya integralnya DY. Kenapa? Karena yang pertama kita perhatikan di sini. Ini diputar terhadap sumbu Y sehingga integralnya kita mengintegralkan secara horizontal. Secara horizontal sehingga kayak gini. Kenapa horizontal? Kita motongnya kan horizontal ya, horizontal seperti ini. Sehingga kita untuk menghitung luas lingkaran ini kita harus menghitung jari-jarinya. Jari-jarinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Y yang ini. Itu Y sama dengan maksudnya X sama dengan bla 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 Y. Contohnya di sini X sama dengan akar 3 Y. Oke. Lalu untuk menghitung posisi seperti ini, batasnya adalah batas bawah dan atas secara sumbu Y. Kalau tadi batasnya di sumbu X, kalau di yang seperti ini, batasnya dalam bentuk Y. Y sama dengan 0 dan Y sama dengan berapa ini, sesuai soal, yaitu 3. Oke, mengerjakannya sama, dihitungnya sama, yaitu integral dari seperti ini, batasnya 0 sampai 3 dalam bentuk Y, Y0 sampai Y3. Fungsinya akar 3 ya. Y akar 3 sehingga dikuadratkan menjadi Y pangkat 2/3. Diintegralkan menjadi 3/5 Y pangkat 5/3.
lalu disubstitusikan batasnya, yaitu batas atasnya 0 dan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0. Didapat seperti ini, 9 akar 3 dari 9 per 5. Nah, mereka dikalikan dengan pi. Oke, Astagfirullah. lanjut materinya. Ada ini, apa namanya, ada sedikit permasalahan di sini. Bahwa suatu waktu kita juga volume bendanya tidak selalu dalamnya apa pejal, tetapi kadang ada bolongnya. Kita contohnya yang ini. Misalnya di sini ada lingkaran besar, dalamnya ada bolong lingkaran kecil. Oke. Kalau misalnya dalam bentuk ini, kita bisa menghitung apa namanya, luas yang ada di sini dengan cara luas lingkaran yang besar ini dikurangi luas lingkaran yang kecil ini, didapatkan sisanya, yaitu yang sebelah sini. Oke. Lalu rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya sama. Kalau menghitung ini, yaitu menggunakan jari-jari, ya luasnya ya, PR kuadrat kan. PR kuadrat yang besar dikurangi PR kuadrat yang kecil. Sehingga di sini dapat disederhanakan menjadi pi R besar. R2 itu R yang luar ya, kuadrat dikurangi R yang kecil kuadrat. Baru dikalikan tebalnya. Kita langsung ke contoh. Cari volume dari benda pejal yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8. Diputar dengan terhadap sumbu X. Lalu, jawabannya adalah kita lihat di sini gambarnya terlebih dahulu. Nah, ini didapat kurva yang sedang saya pegang. Ini yang X kuadrat. Kalau yang atas itu akar 8X. Oke. Seperti untuk kan ini rumusnya nanti diputar menjadi seperti donat seperti ini. Ini pemotongannya vertikal, yaitu terhadap sumbu X. Itu integralnya normal. Oke. Tetapi di sini ada permasalahan dalam menjawab ini tidak seperti tadi. Ya udah tinggal fungsinya aja diintegralkan. Maksudnya fungsinya sebagai R kuadrat. Tetapi di sini tidak, karena ada dua fungsinya, maka kita bisa melihat mana yang luar, mana yang dalam dengan cara bagaimana? Dengan cara siapa yang lebih jauh terhadap sumbu putarnya. Contoh soal ini diputar terhadap sumbu X yang ini, sehingga yang paling jauh adalah yang atas, yaitu akar 8X. Oke, lalu yang di dalam adalah X kuadrat, sehingga yang luarnya adalah akar 8X, yang di dalam adalah X pangkat 2. Sehingga kita masukkan ke rumus pi jari-jari yang luar kuadrat, yaitu 8, ini akar 8X dikuadratkan, dikurangi jari-jari yang di dalam adalah fungsinya, kurvanya X kuadrat, lalu dikuadratkan. Sehingga disederhanakan menjadi akar 8X kuadrat menjadi 8X dikurangi X pangkat 2 kuadrat menjadi X pangkat 4. Pi-nya ada ya, ini sesuai rumus, lalu diintegralkan dengan batas sesuai dengan soal di sini. Batasnya ini diputar terhadap sumbu X, yaitu batasnya dalam bentuk X, yaitu 0 sampai 2. Oke, dihitung
menjadi ini integralnya 8x min x pangkat 4 diintegralkan menjadi 8x pangkat 2 per 2 dikurangi di x pangkat 5 per 5. Tahap yang selanjutnya dimasukkan substitusi batasnya, yaitu batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Didapat 48 pi per 5. Dihitung kira-kira ini mendekati 30,16. Oke, itu Pak diputar terhadap sumbu Y bisa nggak? Bisa. Tetap bisa diputar terhadap sumbu Y. Contohnya ini diputar terhadap sumbu Y. Terus perbedaannya apa? Oke, ada. Kita rangkum. Pak, tadi Bapak ini apa? Saya agak bingung diputar terhadap sumbu Y dan diputar sumbu X. Oke. Saya rangkum di sini metode cakram dan metode yang terakhir itu metode cincin itu rumusnya sama, yaitu rumusnya integral intinya kayak gini aja. Luas alas yaitu pi r kuadrat. Pi mana di sini? Pi mana ya pi? Enggak ada ini. Pi r kuadrat. Oke. Sebentar. Pi r kuadrat. Iya, betul, kangen banget. Oke, ini rumusnya ini. Jadi dan R-nya adalah si kurva dengan R adalah kurva. Oke. Ini sama ya. Ini rumusnya yang dihafal ini saja. Lalu apa perbedaan metode apa? Ini metode cincin sama dengan metode cakram. Saya ulangi lagi. Ini adalah sama secara rumus dan konsep. Perbedaannya hanya kalau metode cincin tengahnya bolong sehingga ada 2 kurva di sana. Kalau metode cakram 1 kurva. Oke. Lalu tadi ada 2 cara perhitungan. Yang pertama diputar terhadap sumbu X, yang kedua diputar terhadap sumbu Y. Intinya di situ. Ini yang paling penting adalah diputar terhadap sumbu apa. Oke, sekali lagi. Diputar terhadap sumbu apa. Yang normal itu yang diputar terhadap sumbu X. Itu yang normal, tidak dimodif. Sehingga ketika soalnya coba cari luas daerah, cari volume benda pejal yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X-X-an dan X sama dengan 0, Y sama dengan 2, diputar terhadap sumbu X. Nah, berarti kita menggunakan metode cincin atau cakram yang isinya di dalamnya menggunakan kurva karena diputar sumbu X ya. Kurvanya dalam bentuk Y sama dengan Fx. Di dalamnya Y sama dengan X pangkat sekian, pokoknya X. Contohnya Y sama dengan X kuadrat, gitu. Lalu integralnya dalam operator dx, yaitu integral dx ya, seperti normal biasa. Batasnya dalam bentuk X juga, misalnya X0 hingga X sama dengan 3, seperti itu. Itu jika diputar terhadap sumbu X. Tetapi jika diputar terhadap sumbu Y, di sini ada beberapa modifikasi. Jika diputar terhadap sumbu Y, ini konsepnya tidak normal seperti integral yang kita gunakan. Seperti yang kemarin kita gunakan menghitung luas, itu terhadap dx. Kalau diputar terhadap sumbu Y, itu dimodif. Karena integralnya itu menggunakan dy.
Dampaknya apa? Dampaknya kurva yang tadinya Y sama dengan, sekarang diinverskan menjadi X sama dengan. Contohnya, kurva Y sama dengan X kuadrat sekarang diinverskan menjadi, ini kedua ruas sama-sama diakarkan menjadi akar Y sama dengan X, atau X sama dengan akar Y. Yang pertama itu kurvanya berubah, lalu integralnya terhadap dy, dan ada batasnya berubah, yaitu dalam bentuk Y. Jika soalnya diketahui dengan batas 0 hingga 4 misalnya dalam bentuk X, itu dirubah jika bentuknya X dirubah dalam bentuk Y. Di sini ada contoh soal, sebentar ini contoh soal di sini. Sebentar, mana? Oke. Kok sebentar. Contoh soal ini 3, sepertinya bukan ini. Oh ini contoh soal ini. Di sini kenapa menggunakan ini? Ini di sini tidak disebutkan batasnya sampai mana. Tetapi kalau misalnya tidak teliti, kita mengintegralkan ini batasnya 0 hingga 2, oke. Tetapi jika soalnya ini diubah menjadi diputar terhadap sumbu Y, ini soal ini bisa diputar terhadap sumbu Y, batasnya berubah, bukan 0 sampai 2. Tetapi dalam Y dari 0 sini sampai titik sini kan berapa? 4. Jadi batasnya tidak menggunakan X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2, tetapi jika diputar terhadap sumbu Y, batasnya dari X sama dengan 0 hingga Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 4. Di situ perbedaannya, batasnya dalam bentuk Y. Itu kira-kira untuk membedakan, intinya sekali lagi, metode cincin untuk perhitungan metode cakram dan metode cincin, menghitung secara normal jika diputar terhadap sumbu X. Itu diintegralkan secara normal. Rumusnya apa? Rumusnya ingat saja, itu slicing-nya adalah bentuk lingkaran, sehingga rumusnya adalah PR kuadrat. R-nya siapa? R-nya si kurva tersebut. Ya udah integralkannya aja kurvanya. Maksudnya dikuadratkan terlebih dahulu baru diintegralkan. Batasnya ada di soal biasanya, ada di permasalahan. Jika setelah selesai baru dikalikan dengan pi. Selesai. Tetapi jika diputar terhadap sumbu Y ada beberapa modifikasi, yaitu yang pertama diinverskan, yang selanjutnya cari batasnya dalam bentuk Y. Itu materi untuk malam ini terkait menghitung luas benda pajal, menggunakan metode cincin dan menggunakan metode kulit tabung. Menggunakan metode cakram dan menggunakan metode cincin. Itu jika ada yang ditanyakan boleh.